Ada ledakan luar. Pria itu memukul pipa air sekali. Hanya begitu ia bisa meredam suaranya agar tak terdeteksi peringatan di atas. Pipa ini jalan satu-satunya. Setelah belasan kali, ia berhasil menghancurkannya. Air limbah mengalir keluar dengan bau tak terlukiskan. Namun ia tak peduli. Segera merangkak masuk ke pipa kotor itu menuju kebebasan. Meski penuh kotoran, ia tetap bertahan. Karena demi kabur dari penjara ini, ia telah menunggu 20 tahun. Keluar dari saluran air, ia tanpa membuang waktu, langsung lari ke hutan. Esok paginya, saat apel, sipir sadar Napi, kamar 245 belum keluar. Di bawah sana, aku akan menghajarmu. Namun, kamar itu tetap hening. Sipir marah menerobos masuk, tapi di depan pintu ia tertegun karena sel kosong. Sementara itu kepala penjara hendak transfusi darah saat mendengar alarm. Ia sadar ada yang salah dan bergegas ke sel. Ia memarahi bawahannya karena semalam napi itu masih ada, tapi kini tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, ia memanggil sahabat terbaik narapidana itu yang bernama Red. Ia yakin karena mereka selalu bersama, pasti ada sesuatu yang telah dibisikkan sebelumnya. Mendengar hal itu, kepala penjara pun semakin marah. Dalam kemarahannya, ia melempar sebuah batu ke arah poster di dinding. Namun terdengar gema yang aneh. Saat ia mendekat, ternyata batu itu menembus poster tersebut. Ia segera merobeknya dan menemukan sebuah lubang besar yang tembus keluar penjara. Semua orang terkejut melihatnya. Tak menyangka ada terowongan sebesar itu. Para sipir segera melakukan pencarian besar-besaran dengan anjing pelacak. Namun setelah seharian mencari, mereka hanya menemukan sebuah palu kecil yang aus dan seragam tahanan yang sudah usang. Bahkan sampai sekarang, para sipir penjara masih tidak percaya bahwa hanya dengan mengandalkan sebuah palu kecil, ia bisa menggali terowongan sepanjang itu. Awalnya, ia hanya ingin mengukir namanya, namun tak sengaja menemukan bahwa dindingnya sangat mudah dipahat. Karena paham geologi, ia menyadari bahwa semen di dinding penjara sudah mengalami pelapukan parah. Ia pun segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar dari takdir. Sejak saat itu, setiap ada kesempatan, ia mulai memahat dinding. Poster di dinding menjadi penyamaran terbaik. Sementara semen yang sudah dipahat, ia buang diam-diam dari celananya saat sedang mengawasi situasi. Palu kecil itu sendiri ia dapatkan berkat bantuan Red. Pria itu sudah tinggal di sini selama 20 tahun, sangat berpengalaman, dan kecuali kunci di tangan sipir, hampir semua barang bisa ia dapatkan. Namun, tetap saja razia mendadak di penjara tidak bisa dihindari. Pria itu sangat paham bahwa jika rahasianya terbongkar, akibatnya hanya satu, kematian. Untuk menghindari kecurigaan, ia pura-pura membaca buku. Saat kepala penjara datang bersama para penjaga, ia berusaha sebaik mungkin bekerja sama, berusaha agar mereka tidak melihat kegugupan di wajahnya. Sementara itu, para sipir membongkar-bongkar barang di belakang, mencari Andy, dan ia mendengarkan suara di belakangnya dengan tegang. Untung saja mereka sudah menggeledah seluruh ruangan tapi tetap tidak menemukan barang mencurigakan. Namun, justru yang ditakutkan terjadi. Kepala penjara tiba-tiba mengambil Alkitab di tangannya dan memintanya untuk menyebutkan ayat favoritnya. Tampaknya ia sedang menjawab, padahal sebenarnya ia sedang mengingatkan dirinya sendiri untuk selalu berhati-hati. Kepala penjara pun membalas dengan menyebutkan ayat favoritnya sendiri. Barang siapa mengikutiku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang kehidupan. Kagum akan jawaban Andy, sipir memujinya. Meski tak suka poster di selnya, ia memberi pengecualian. Sambil pergi, ia mengembalikan buku itu dan berpesan. Dia tahu jawabannya di dalam. Dia sangat mengingat kata-kata itu dalam hatinya. Jika ruang teh adalah badai besar, maka hari-hari Andy berikutnya bisa dibilang cerah tanpa awan. Kagum